agak disinggung ya tentang madhab itu. Memang secara bahasa itu artinya adalah makanul dzahab, tempat untuk pergi, wa huwa at-thariq, yaitu jalan, wal madhab masdar kazahab. Madhab itu artinya yang dipilih, tempat tujuan, itu namanya madhab secara bahasa. Secara istilah biasanya para ulama menyebutkan begini, ini saya ambilkan dari Al-Madkhal Al-Mufassal li Madhabil Imam Ahmad karya Bakar bin Abdullah bin Abu Zaid, wa ma zahaba ilaihi fi kutubi awil marwi anhu hadza bil isma' aw al-mukharraj ala qawli fil masail as-siyadiyah alal khilaf. Jadi disebut madhab itu Pak, itu sebenarnya Pak, itu sebuah pilihan tentang dalil-dalil yang ada yang dianggap kuat oleh banyak ulama dalam satu keilmuan, itu namanya madhab. Oke, meskipun di bahasa Indonesia Pak, madhab itu nanti artinya bisa haluan atau aliran, bisa juga artinya golongan pemikir yang sepemaham dalam teori lah. Di sini yang nanti menjadi arti hari ini disebut madhab itu golongan pemikir lintas zaman yang sepaham dalam teori, ajaran atau aliran tertentu, baik dalam bidang ilmu, cabang kesenian dan lain sebagainya. Oke, ini pengertian nanti kita akan coba buktikan. Tapi setidaknya Pak, kalau kita lihat tadi sudah saya sampaikan, hampir-hampir semua negara Islam hari ini itu biasanya mereka mengikuti salah satu dari madhab yang ada. Contoh begini, nah ini contohnya ya Pak ya, yang paling banyak itu sebenarnya adalah madhab Hanafi ya Pak ya, termasuk sampai ke Kazakhstan, Uzbekistan, kemudian sampai ke Turki hari ini, termasuk India, Pakistan, Bangladesh, itu secara fikih kebanyakan madhabnya apa? Hanafi. Makanya kalau orang-orang yang ikut jamaah tabligh kok sampai IPB, atau IPB ya, itu kalau jamaah tabligh itu biasanya nanti ada IPB, India, Pakistan, Bangladesh ya, dakwahnya biasanya begitu ya. Kalau yang 40 hari di Indonesia, ada yang 3 hari dan lain sebagainya, itu mereka Pak kalau sampai ke India, Pakistan, Bangladesh itu biasanya akan ketemu dengan ulama-ulama madhab Hanafi atau para muslim yang beramal dengan madhab Hanafi. Yang saya pernah cerita ya, salah satu karakter ciri dari madhab Hanafi, biasanya kalau sholat jahriyah itu aminnya nggak kenceng, pelan ya Pak ya. Makanya kalau Bapak sholat kok masjidnya Hanafi, sholat maghrib Pak ya, kalau imamnya waladhdallin kok Bapak gitu sendirian ya, yang lain pelan ya. Saya punya kakak, dia lagi kapal nyandar ke India saat itu, sholat maghrib di masjid daerah situ. Ketika imamnya waladhdallin, kakak saya bilang biasanya di Indonesia kan aminnya kenceng Pak ya, ternyata yang amin kakak saya doang, yang lain amin cuma diem, maksudnya nggak dikeraskan. Itu salah satu cirinya ya, tapi ciri yang lain banyak, termasuk juga madhab Maliki. Nanti kalau kita lihat Pak, kebanyakan di Afrika itu Maliki kebanyakan ya. Kemudian ada juga Syafi'i. Syafi'i itu menariknya Pak, di daerah Sudan meskipun nanti juga banyak juga yang Maliki, itu nanti di daerah India Selatan sono ada Gujarat. Makanya Indonesia itu kan Islamnya dari Gujarat, termasuk Yaman ya Pak ya. Itu kebanyakan itu madhabnya Syafi'i sampai ke Asia Tenggara. Oke, tapi kalau madhab Hambali kebanyakan di Timur Tengah, Arab Saudi dan sekitarnya. Ini secara umum, meskipun tidak selalu orang yang di Saudi bermadhab Hambali, nggak selalu. Oke, saya akan coba sebutkan tentang kenapa kita bermadhab. Yang pertama, sanadnya bersambung kepada Nabi. Yang kedua, bahannya itu diteliti setiap zaman. Yang ketiga, dilengkapi dengan dalil-dalil. Yang keempat, dikoreksi tiap generasi. Yang kelima, terkodifikasi. Yang keenam, cara paling aman memahami teks Al-Quran dan hadis. Ini yang pengen saya garis bawahi. Sebenarnya Pak, bermadhab
itu cara paling aman dalam rangka memahami Al-Quran dan hadis. Seorang muslimin, muslimat itu ditinggalkan oleh Nabi dua perkara. Taraktu fikum amroini, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian pegang kalian nggak akan tersesat. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua apa? Hadis. Orang Islam Pak dikasih Al-Quran dan hadis, kalau dipakai insya Allah nggak akan tersesat. Cuma masalahnya adalah bukan Al-Qurannya, bukan hadisnya, yang penting juga adalah bagaimana memahami keduanya. Oke, saya akan coba sampaikan begini. Ini tentang disebut Al-Quran, hadis itu dalil, sepakat. Cuma Pak, kalau dalam bab hukum kita tidak cuma bermodal Al-Quran dan hadis. Nanti saya akan contohkan kenapa saya punya kesimpulan bermadhab adalah cara paling aman memahami Al-Quran dan hadis. Ya Pak ya, oke. Saya ulangi. Nabi meninggalkan dua perkara, kalau kita pegang kita nggak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Cuma Al-Qurannya turun di masa Nabi, hadisnya bercerita tentang perkataan dan perbuatan Nabi. Padahal Pak, perbuatan manusia selalu berkembang, zaman juga selalu berubah. Dalam bab memegang Al-Quran hadis, tidak cuma sekedar Quran hadisnya dipegang, tapi yang penting juga bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis. Makanya Pak, suatu produk hukum itu bisa dianggap produk hukum kalau terpenuhi tiga syarat. Syarat pertama, dalilnya benar. Syarat kedua, orang yang memahami dalil itu benar. Syarat yang ketiga, cara memahami dalil juga harus benar. Saya kasih contoh. Ini kembali lagi ke contoh yang kemarin. Di dalam Al-Quran diceritakan tentang kalau orang mau sholat, idza kumtum ilas sholati, kalau kalian mau sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan, kemudian wamsahu birusikum, kepala diusap, kemudian yang terakhir apa? Kaki. Redaksi Qur'annya, jika kalian mau sholat. Pertanyaannya, Bapak mau sholat maghrib wudu ya Pak ya, kemudian duduk di dalam masjid, kemudian Bapak baca Quran, sholat, tidak kentut, tidak pipis, tetap di dalam masjid. Kemudian azan isya berkumandang. Berarti Bapak mau sholat apa? Isya. Kalau pakai Al-Quran tadi, kira-kira Pak, Bapak kalau mau sholat, wudhu lagi nggak Pak? Kan di Qurannya bilang apa? Kalau kalian mau sholat ya Pak ya, maka wudhu lah. Tapi kalau kita mau sholat kok tidak batal, suruh wudhu nggak Pak? Berarti pakai Quran tadi nggak? Ini Pak yang bahaya di hari ini, tidak cuma pakai Quran, tapi yang paling penting adalah cara pandang bagaimana memahami Quran. Dan dua hal ini berbeda. Kalau disamakan akan keliru, karena pemahaman orang terhadap Quran itu bukan Al-Quran. Kalau sampai ada orang bilang pemahamannya adalah Al-Quran, maka setiap yang keluar dari pemahaman dia dianggap benar. Padahal yang namanya pemahaman bisa benar, bisa salah. Kalau Qurannya salah nggak Pak? Enggak. Tapi kalau pemahaman terhadap Al-Quran bisa benar, bisa salah. Dan Nabi Pak memberi contoh di akhir zaman. Kalian itu Pak memerangi orang yang membaca Al-Quran itu dapat pahala. Memerangi orang yang membaca Al-Quran, bukan membacanya yang keliru,
tapi bacaannya cuma lewat kerongkongan, orang itu Pak disebut dengan apa? Khawarij, yang tega membunuh muslim lainnya gara-gara beda golongan. Ya Pak ya. Qur'annya salah enggak? Enggak. Yang salah siapa? Orang yang memahami Al-Qur'an, dan pemahaman terhadap Al-Qur'an itu beda dengan Al-Qur'an. Kalau sampai orang menganggap pemahamannya terhadap Al-Qur'an adalah Al-Qur'an itu sendiri, maka dia akan merasa benar dan tidak mungkin salah. Ya Pak ya, ini yang bahaya. Nanti banyak ayat, di antaranya waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya Pak ya, yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia telah kafir. Quran nanti banyak. Ya, hadis apalagi ya. Kita akan sedikit contohkan tentang jenis perbedaan biar nanti Bapak tidak salah paham, karena dalam bab fikih itu biasanya kita kenal ada perbedaan, dan perbedaan itu Pak itu tidak selalu muncul gara-gara Al-Qur'an, tapi biasanya muncul karena perbedaan dalam memahami Al-Qur'an. Oke. Kalau kita bicara mengenai perbedaan ini ya Pak ya, kita akan contohkan begini. Ini di zaman sahabat Nabi, para sahabat Nabi pun itu juga ada beberapa yang berbeda, padahal mereka hidup di zaman Nabi. Saya kasih contoh Pak, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi menyebutkan ketika perang Ahzab atau perang sekutu. Bapak tahu perang sekutu ya Pak ya? Perang Ahzab, perang sekutu, atau perang di mana Nabi diserang dari segala penjuru, termasuk Pak yang aslinya itu kerjasama mengadakan perjanjian damai, yaitu dengan Yahudi, ternyata membelot. Yahudinya namanya Yahudi Bani Quraidah. Jadi ada 3 suku besar di zaman Nabi Yahudi di Madinah: Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ini Yahudi banyak di zaman Nabi ya Pak ya. Dan Nabi itu biasa bermuamalah dengan Yahudi, termasuk Nabi menerima makanan dari Yahudi, menggadaikan baju perangnya terhadap Yahudi. Tapi juga Nabi pernah memerangi Yahudi bukan karena Yahudinya, tapi karena apa? Mereka melanggar perjanjian damai. Salah satunya di perang Ahzab, ketika Nabi diperangi oleh orang kafir Quraisy, ternyata Yahudinya ikut membelot Pak ya. Dan ternyata Nabi saat itu menang perang Ahzab, dan Nabi bilang, "Hai, sekarang juga kita serang Bani Quraidah." Keliru. Bani Quraidah. Saat itu Pak, saat itu tuh siang-siang hari Nabi bilang pada sahabat Nabinya gini, "La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah." Saat ini juga kalian harus pergi ke Bani Quraidah, jangan kalian sholat asar kecuali sudah sampai Bani Quraidah. Ini perintah dari Nabi ya. Dan sahabat Nabi berangkat, fa'adruka ba'dum al-asra fit tariq wa qala ba'dum la nusalli hatta na'tiha aidiya Bani Quraidah wa qala ba'dum bal nusalli lam yarid minna zalika. Jadi ceritanya begini, ternyata ketika mereka perjalanan menuju Bani Quraidah, sudah mau maghrib, belum sampai tempat yang dituju. Padahal Nabi perintahkan bagaimana? Jangan kalian sholat asar kecuali sampai tempat yang dituju. Sahabat Nabi saat itu Pak beda pendapat dalam memahami perintah Nabi. Perintahnya jangan sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah, ternyata sebelum sampai Bani Quraidah sudah mau maghrib. Yang satu bilang begini, ya sudah mau maghrib, mau isya, pokoknya Nabi bilang jangan sholat asar sampai sono. Ya udah kita sholat asar sampai sono meskipun sudah selesai waktunya. Ini yang pertama. Yang kedua begini, bukan begitu maksud Nabi. Maksud Nabi itu yuk kita cepat-cepat biar sampai sono itu sebelum maghrib, baru kita sholat asar di sono. Kalau ternyata belum sampai sono kok asarnya sudah mau habis, ya sudah kita sholat di mana saja. Pertanyaannya Pak, dua pendapat sahabat Nabi itu kira-kira yang benar yang mana ya Pak ya?
Nah, kalau masih ada Nabi gampang. Nanti kalau pulang ke Madinah nanya Nabi, Nabi ini yang benar yang mana, kan gitu Pak ya. Kalau masih ada Nabi. Dan ternyata benar Pak, setelah mereka pulang itu nanya kepada Nabi, fazakara zalika lin Nabi fadzukira lin Nabi falam ya'naf wahidan minhum, dan Nabi ternyata tidak menyalahkan di antara keduanya. Artinya sangat mungkin perintah dari Nabi dipahami berbeda oleh orang yang memahami, dan ternyata pemahaman yang berbeda tidak selalu benar salah. Buktinya Nabi tidak memberikan kamu benar, kamu salah, ya Pak ya. Oke, kalau perintahnya Nabi satu Pak, tapi pemahaman dari perintah itu bisa jadi berbeda. Oke Pak ya. Oke, termasuk juga pernah kejadian, dan ini hadisnya riwayat Imam Abu Dawud. Ceritanya begini, an Abi Sa'idil Khudri qala kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang saat itu musafir, ya. Fahadaratis sholatu wa laysa ma'ahum ma. Ternyata masuk waktu sholat, contoh zuhur. Wah, sudah zuhur nih, dan ternyata mereka tidak menemukan air untuk berwudu. Ketika tidak menemukan air untuk berwudu, kok sholatnya sudah masuk, maka dua orang itu melakukan yang namanya tayammum. Oke. Ternyata setelah tayamum dua orang ini sholat Pak. Setelah sholat, ya, zuhurnya belum habis, ternyata airnya ada. Contoh nih Pak ya, Bapak nih mau sholat zuhur nggak ada air. Ternyata Pak, ketika habis sholat, ternyata airnya ada. Ya, pertanyaannya, berarti sholatnya tadi sudah sah atau wudhu lagi terus sholat zuhur lagi? Ya Pak ya. Ternyata Pak, dua orang yang melakukan perjalanan itu beda cara. Ya, ceritanya begini. Summa wajadal ma'a fil waqti fa'ata ahaduma shalah wal wudu awalam yu'dil akhar. Dua orang itu, yang satu enggak mengulang lagi sholatnya karena sudah sholat meskipun dengan tayamum, yang kedua wudhu lagi kemudian sholat lagi meskipun tadi sudah sholat, ya. Dan alhamdulillahnya Pak, saat itu nabinya masih hidup, maka dua orang itu lapor kepada Nabi. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala lilladzi lam yu'id. Ini yang menjadi pernyataan menarik. Nabi itu bilang kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya. Kira-kira kalau Bapak suruh milih Pak ya, tayamum, sholat zuhur, kemudian ada air, kira-kira Bapak ngulangi sholat lagi atau enggak? Kan sudah sholat Pak Ustadz, kan gitu Pak ya, ngapain diulangi? Oke, ya satu bilang enggak apa-apa, kan tadi cuma pakai tayamum, kurang mantep kayaknya, ya Pak ya. Ya udahlah, wudhu lagi, ngulangi lagi. Dan ternyata Nabi bilang kepada orang yang tidak mengulangi begini, asabatas sunnata wa ajza'at ka sholatuka. Asabatas sunnah, kamu telah sesuai dengan apa? Sunnah. Berarti yang sesuai sunnah Pak, itu yang mengulang atau tidak mengulang? Tidak mengulang, ya Pak ya. Berarti yang satu Pak sesuai sunnah enggak Pak? Harusnya kan tidak sesuai sunnah Pak ya. Yang satu yang tidak mengulang, Nabi bilang asabatas sunnah, kamu sudah mendapatkan sunnah. Kemudian wa ajza'at ka sholatuka, sholatmu sudah sah. Ternyata Pak, wa qala lilladzi tawadda wa 'ada, dan Nabi bilang kepada orang yang wudu dan mengulangi sholatnya, bilangnya bagaimana? Lakal ajru marrataini, kamu dapat berapa? 2 kali pahala. Berarti Pak, tidak sesuai sunnah itu apakah pasti bid'ah? Kalau dalam kasus ini yang satu sesuai sunnah, yang satu dapat berapa? 2 pahala. Yang salah yang mana Pak? Yang nggak ada yang salah, ya Pak ya. Meskipun aslinya dua orang itu berdebat, yang benar begini, enggak, yang benar begini, ya Pak ya. Kalau dulu di zaman Nabi gampang nanya kepada Nabi, ya Pak ya. Pertanyaannya, dua orang ini kalau ketemu Nabi berarti sahabat Nabi nggak Pak? Sahabat Nabi. Beda pendapat nggak dalam bab memahami pernyataan Nabi?
Beda. Terus yang benar yang mana? Ya yang mana ya? Orang nabinya aja bilang yang satu sesuai sunnah, yang satu dapat 2 pahala. Makanya Pak, hari ini yang suka bilang ini sesuai sunnah, ya nggak apa-apa. Cuma bukan berarti yang beda dengan dia berarti tidak sesuai sunnah, berarti bid'ah, begitu Pak ya. Jangan sampai keliru, karena hari ini suka-suka begini, wah ini sesuai sunnah, terus yang lain, oh itu keliru. Nah ini jadi bahaya. Kenapa? Tidak selalu perbedaan itu salah benar. Oke, kita akan contohkan lagi ya. Ini apa namanya, kalau kita bicara tentang sebabnya begini. Nah ini tadi sudah saya sampaikan urutannya: Nabi, sahabat Nabi, tabiin, kemudian imam madhab, baru zaman berikutnya itu ulama-ulama yang dikenal sebagai penulis kitab hadis ya Pak ya. Ada Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Daruqutni, Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Ini hanya sebagian saja yang saya tuliskan meskipun nggak banyak. Oke, ini setidaknya Pak, kalau kita runut kenapa beda, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang paling besar. Kenapa kok ulama berbeda dan apakah perbedaan itu pasti benar atau pasti salah? Yang pertama perbedaan riwayat hadis, yang kedua kontradiksi dalil, yang ketiga perbedaan pengambilan hadis, yang keempat perbedaan memahami nas, yang kelima apa namanya lafadz bermakna banyak, yang keempat yang keenam belum sampainya hadis. Oke, ini ada banyak sekali contohnya ya Pak ya. Kita akan contohkan begini. 1, perbedaan riwayat hadis. Begini Pak, dalam hadis sahih Bukhari, Muslim sekalipun ada beberapa hadis yang artinya itu beda meskipun sama-sama sahih. Kita akan contohkan begini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Ahmad. Pernah suatu ketika Nabi menyampaikan aftaral hajimu wal mahjumu, orang yang berbekam dan dibekam itu puasanya batal. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Tapi dalam riwayat Ahmad yang lain dan juga dikuatkan oleh Imam Bukhari, redaksinya begini: annan nabiyya ihtajama wa huwa muhrim wahtajama wa huwa shaim. Kata Ibnu Abbas, Nabi pernah berbekam dalam keadaan puasa. Yang satu bilang Nabi pernah bersabda orang yang berbekam dan yang dibekam itu puasanya batal. Yang kedua bilang Nabi pernah berbekam dalam keadaan puasa. Pertanyaannya, berarti bekam itu batal nggak puasanya? Ya Pak ya. Yang satu bilang batal, yang satu bilang tidak batal. Yang benar yang mana? Nah, di sini Pak, salah satu kenapa ulama berbeda, karena para ulama berbeda dalam bab mengambil kok bisa beda. Dalam madhab Hambali puasanya batal, dalam madhab yang lain tidak batal. Ini Pak disebut madhab, salah satunya adalah kerangka berpikir. Ketika Nabi bilang orang yang berbekam itu puasanya batal ya Pak ya, tapi Nabi ketika itu puasa dan berbekam, itu dalam madhab Hambali tetap dimenangkan ucapan, karena perbuatan tidak selalu tidak selalu mengalahkan ucapan. Contoh begini Pak, orang yang misalnya ya Pak ya, Bapak bilang nih besok pakai baju putih ya, itu perintah Pak, tapi ternyata Bapak besok pakai baju hitam. Pertanyaannya, perintah pakai baju putih itu Pak, itu menjadi digantikan boleh tidak pakai baju hitam atau tetap harus pakai baju putih? Ini Pak, nanti kasusnya banyak sekali dalam bab antara ucapan Nabi dengan perbuatan itu kadang-kadang sedikit beda. Saya kasih contoh lain. Nabi pernah menyampaikan jangan kalian minum dengan berdiri ya Pak ya. La yashrabanna ahadukum wa huwa qaimun. Tapi kata Ibnu Umar, dia pernah melihat Nabi minum dengan berdiri ya Pak ya. Bahkan Ali bin Abu Thalib sengaja Pak minum dengan berdiri ketika minum air Zam-Zam ya Pak ya. Pertanyaannya, Nabi melarang minum dengan
berdiri, tapi Nabi pernah minum dengan berdiri. Pertanyaannya berarti larangan itu jadi bagaimana? Contoh lain Pak, kita kalau atau buang air besar, buang air kecil, dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi Ibnu Umar pernah melihat Nabi, waktu itu rumahnya itu Pak, itu Nabi menghadap ke Baitul Maqdis pipis dengan berdiri. Nah di sini Pak, nanti dalam bab boleh enggak ya pipis dengan berdiri, boleh enggak ya pipis menghadap kiblat, itu ulama berbeda pendapat. Kenapa? Di satu sisi Nabi melarang, di sisi lain Nabi pernah melakukannya. Makanya dalam bab terus bagaimana kalau ada perbedaan dalam rangka redaksi, yang satu larangan secara verbal, yang satu dilakukan secara fisik, itu bagaimana? Ini yang disebut kerangka berpikir dalam bermadhab. Ya Pak ya, dalam madhab Syafi'i biasanya begini, ketika Nabi melarang sesuatu kok melakukannya, Nabi nggak mungkin melakukan sesuatu yang haram untuk umatnya, ya Pak ya, apalagi untuk dirinya sendiri. Berarti larangan itu tidak sampai level haram, setidaknya levelnya sampai ke makruh. Makanya minum dengan berdiri itu tidak sampai level haram, tapi sampai level makruh, ya Pak ya. Nanti contohnya ada banyak, karena dalam bab redaksi hadis nanti banyak sekali yang sepertinya kontradiksi. Ini salah satunya, cuma karena sudah jam 6 lebih ya Pak ya, ini agak panjang. Contoh kedua ini masalah bilangan rakaat tarawih, ini juga banyak, termasuk pendapat yang kedua ini ta'arudul adilah. Oke, ini saya kasih tambahan satu aja sebelum saya tutup, nanti saya kasih sesi tanya jawab. Ini juga sampai hari ini jadi perdebatan Pak, ketika sujud tangan dulu atau lutut dahulu. Bapak kalau sujud tangannya dulu atau lutut dulu, atau nggak pernah dipikirin? Yang penting jangan jidatnya dulu ya Pak ya, yang penting ya. Karena kadang-kadang orang berdebat gara-gara tahu hadis satu Pak. Hadisnya bilang begini, riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Nasai begini. An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, ra'aitu Nabi SAW idza sajada, saya melihat Nabi ketika sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, Nabi meletakkan lututnya sebelum tangannya. Oke, ada sahabat Nabi melihat Nabi sholat meletakkan lututnya dulu baru tangannya. Tapi Pak, dalam riwayat yang lain dari Abu Daud Nasai dengan sanad yang baik, Abu Hurairah bilang begini, idza sajada ahadukum, Nabi bilang kalau kalian sujud jangan seperti turunnya onta. Kenapa? Kama yabrukul bair, dan Nabi menyampaikan wal yadaihi qabla rukbatahi, turunkan tangan kamu baru lututnya. Padahal dalam hadis yang satu disebutkan Nabi ketika turun itu lutut dulu baru tangan. Tapi Nabi pernah bilang jangan seperti turunnya onta, letakkan tangan kalian dulu sebelum lutut kalian. Oke Pak, ini ulama berdebat sampai hari ini. Kenapa? Salah satunya karena redaksinya ada dua. Yang kedua, kita tidak bisa tahu Pak, onta itu tangannya yang depan atau yang belakang. Pertanyaannya Pak, onta itu kakinya itu ada berapa Pak? 4 ya Pak ya. Terus tangannya onta ada berapa? Ya nggak tahu. Sampai-sampai ulama itu Pak berdebat tentang tangannya hewan itu bukan di depan tapi di belakang. Ada sampai perbedaan begitu ya. Meskipun sebenarnya begini, ini sampai-sampai ulama bilang ini hadisnya ada, dan hadis ini, makanya Pak dalam memahami hadis nanti juga harus penting, jangan cuma bermodal satu hadis diterjemahkan terus memahaminya secara literal. Ini karena hadis satu dengan yang lainnya itu saling memahami ya Pak ya, saling menjelaskan. Ini salah satu contoh perbedaan pendapat, yang mana perbedaan ini nggak selalu benar salah, karena tidak semua itu benar tapi juga tidak semua salah. Dalam banyak kasus, nanti saya punya banyak kasus, insya Allah nanti ini kasusnya nanti saya akan coba bedah nih Pak ya, satu persatu. Saya yakin Bapak sudah punya pengetahuan sebelumnya, tapi nanti Pak saya pengen tunjukkan yang pertama tentang dalil yang Bapak pegang. Contoh begini, Pak Ustadz, kalau menurut saya kumur-kumur itu sunnah, apa dalilnya? Yang pertama itu. Yang kedua nanti saya akan coba sampaikan kalau ada perbedaan pendapat di antara ulama yang lain, pendapat ulama yang lain itu bagaimana, dan
kenapa kok berbeda. Jadi setidaknya nanti saya cuma sampaikan tentang bab hukum fikih, tapi saya tambahin 3 ya Pak ya. Yang pertama itu dalil dari yang Bapak biasa lakukan hari ini. Yang kedua, pendapat ulama yang lain bagaimana. Yang ketiga, kenapa kok berbeda. Biar pertama Bapak kuat secara dalil, Bapak mengamalkan ini kuat dalilnya. Yang kedua, Bapak tahu perbedaan pendapat para ulama. Yang ketiga, Bapak tahu kenapa mereka berbeda. Kalau tahu kenapa berbeda, Bapak bisa memahami perbedaan itu nggak selalu salah benar, tapi bisa jadi salah, bisa jadi benar, bisa jadi benar semuanya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan? Ini saya punya contoh yang banyak ya Pak, tapi karena waktunya terbatas, mungkin di lain kesempatan nanti saya akan coba bahas satu persatu. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Ustadz. Tadi Ustadz sudah menyatakan bahwa munculnya mazhab setelah tabi, sahabat tabi, kemudian baru muncul mazhab. Pertanyaan saya adalah, apakah boleh seseorang muslim itu dalam mengamalkan suatu hukum tidak terikat dengan mazhab yang 4 itu? Artinya tidak terikat pada salah satu mazhab. Contohnya begini, Ahmad bin Hanbal kalau menyentuh anjing, kalau anjing baru batal wudu kalau memang anjing itu basah. Tapi sebaliknya Syafi'i menyentuh anjing saja batal. Maka umpamanya saya berpendapat lebih kuat pendapat daripada Syafi'i, saya mendukung pendapat Syafi'i karena dia al-ihtiyat, lebih hati-hati itu. Tapi sebaliknya saya juga mendukung Ahmad bin Hanbal dalam masalah bersalaman dengan wanita, baik muhrim bukan muhrim. Kalau menurut Ahmad bin Hanbal tidak batal lagi wudu. Tapi Syafi'i kalau memang muhrim, kalau bukan muhrim batal, terkecuali melakukan perbuatan suami istri. Ya. Pertanyaan saya adalah, bolehkah seorang muslim itu tidak terikat dengan salah satu mazhab? Terima kasih. Sama-sama. Ya, yang kedua. Satu pertanyaan Ustaz, bagaimana kita memahami ayat Al-Quran in tanaza'tum bisyai'in faruddu ilallahi wa rasulih? Bagaimana cara memahami dengan pas gitu ya Ustaz? Dikaitkan tadi adanya banyak perbedaan di antara ulama dalam memahami nas. Nah, sedangkan kalau ada perbedaan, kita disuruh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, padahal Al-Quran dan Sunnah sendiri memberikan ruang kepada perbedaan. Nah, bagaimana sudut pandang yang tepat terhadap ayat ini? Demikian, terima kasih Ustaz. Nambahin Ustaz. Siap. Satu pertanyaan. Kita mengenal istilah pendapat jumhur ulama, artinya mayoritas ulama. Pertanyaan adalah, apakah yang dimaksud jumhur ini ya sebelum zamannya 4 mazhab atau sudah, atau mungkin yang dimaksud adalah keempat mazhab tersebut? Terima kasih Ustaz. Oke. Ya, pertama berkaitan dengan tidak terikat oleh madhab, sebenarnya ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menarik ya Pak ya. Apakah orang wajib mengikuti satu madhab begitu kan? Sebenarnya madhab kita adalah madhab mufti kita. Begini, kita posisi seseorang itu Pak dalam bab memahami Al-Quran hadis itu setidaknya dibagi menjadi 2, meskipun nanti ditambah 1. Yang pertama adalah orang yang bisa mandiri memahami Al-Quran hadis, namanya mujtahid, meskipun mujtahid nanti beragam. Yang kedua, orang yang tidak bisa mandiri memahami Al-Quran hadis disebut dengan
muqallid atau taklid. Meskipun taklid nanti ada yang memperhalus, ada yang disebut dengan muttabi atau orang yang ikut ulama tapi dia tahu dalil. Pertanyaannya, boleh nggak ya kita itu tidak terikat oleh madhab? Jawabannya bisa boleh bisa tidak, karena yang paling penting adalah harus mengamalkan agama dengan ilmu. Saya selalu ulangi, yang tidak boleh itu mengamalkan agama tanpa ilmu. Lah, ilmu dalam mengamalkan agama itu bisa dengan menggali sendiri Al-Quran hadis, atau menggali dari pernyataan ulama, atau kita bisa bertanya kepada ulama yang tahu. Makanya saya selalu menyebutkan sebuah kaidah, Pak. Sebenarnya madhab kita adalah madhab dari mufti kita. Jadi kalau misalnya begini, kalau menurut saya ini lebih kuat, berarti kita sudah punya alasan yang menyebutkan ini lebih kuat dari pendapat yang lain, berarti kita beristihad sendiri, ya Pak ya. Tapi yang paling pas adalah bukan begitu. Yang paling pas adalah saya mengikuti ulama ini karena ulama itu, Pak, itu boleh diikuti, dan ketika ulama itu kok punya fatwa, ya Pak ya, dan kita bertanya kepada ulama itu, kita boleh mengikuti ulama itu. Dalilnya adalah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Makanya dalam bab mengikuti beberapa pendapat ulama itu bisa boleh, dan terikat dalam satu madhab itu tidak harus, tidak ada keharusan terikat dalam satu madhab, apalagi dalam bab yang berbeda. Hanya saja tidak berarti kita boleh milih begitu saja. Pemilihan ini juga harus dengan ilmu. Kenapa kita bisa katakan pendapat ini lebih kuat? Berarti kita harus punya alasan kenapa disebut lebih kuat, kenapa disebut tidak kuat, ya Pak ya. Makanya kalau bisa sedikit saya kasih garis bawah adalah kita, Pak, dalam mengamalkan agama itu tidak menggali hukum sendiri, tapi madhab kita adalah madhab mufti kita. Mufti itu bukan berarti orang yang berfatwa begitu, enggak selalu. Kita nanya kepada orang lain, sebenarnya dia sedang memberikan apa? Fatwa, ya Pak ya. Nah, dalam bab mengamalkan madhab, sebenarnya kita, Pak, di Indonesia itu juga tidak murni Syafi'i terus, enggak selalu, ya Pak ya. Apalagi dalam banyak kasus nanti ternyata sedikit beda dengan Imam Syafi'i, sedikit beda dengan ulama Syafi'iyah, dan itu tak masalah. Karena tidak ada keharusan kalau Bapak ngaku madhab Syafi'i berarti harus Syafi'i terus, nggak ada keharusan. Orang Imam Syafi'i aja nggak harus mengharuskan begitu, ya Pak ya. Bapak boleh itu, Pak, tuh orang Padang makan warteg boleh, ya Pak ya, nggak masalah ya. Termasuk kalau Bapak bermadhab Syafi'i, menurut saya ini lebih kuat Pak Ustadz, berarti Bapak sudah memposisikan diri sebagai orang yang memilih pendapat di antara para ulama. Yang paling penting adalah Bapak harus punya perangkat ilmu yang bisa dianggap bahwasanya Bapak itu mampu untuk memilih mana yang kuat. Tetapi Pak, yang perlu diingat begini, memilih pendapat para ulama mana yang kuat itu harus tahu pendapat ulama yang lain juga. Kita tidak bisa katakan satu pendapat kuat kalau Bapak belum tahu yang lain. Persis dengan Bapak bilang begini, kalau naik kereta, keliru. Kalau Bapak dari Jakarta ke Jogja, angkutan yang paling nyaman adalah kereta api. Itu bisa benar bisa keliru, ya Pak ya. Kok bisa? Kalau Bapak pernah mencoba kereta, pesawat, kemudian naik mobil pribadi, naik motor, kok sudah pernah mencoba semua, Bapak baru bilang paling nyaman adalah kereta api. Kalau Bapak kok baru pernah naik kereta api, Bapak bisa bilang nggak paling nyaman? Enggak. Kenapa? Karena yang lain tidak tahu, ya Pak ya. Makanya yang mengatakan paling kuat itu sebenarnya berat. Kenapa? Karena Bapak harus punya referensi mana yang lainnya. Saya kasih contoh juga.
mobil itu Pak yang paling nyaman itu Mercy ya Pak ya. Pertanyaannya, kalau Bapak kok bilang itu dengan logika sendiri, pertanyaannya, Bapak punya bandingan itu mengatakan paling nyaman adalah Mercy, pernah nggak naik yang lain selain Mercy? Kalau nggak pernah naik yang lain, Bapak bisa katakan nggak, oh ini yang paling nyaman? Oh, coba dulu BMW, kan gitu Pak ya. Coba dulu yang lainnya, baru bisa bilang paling nyaman. Dan orang hari ini Pak, baru satu pendapat yang diketahui, baru tahu dalilnya, terus bisa bilang ini yang paling kuat. Kalau cuma bilang paling kuat nggak apa-apa, tapi kadang-kadang sampai level ini yang paling benar ya Pak ya. Makanya ini bahaya. Makanya jawaban saya adalah boleh nggak tidak terikat dalam satu madhab? Jawabannya boleh. Tapi kalau menurut saya ini yang paling kuat, setidaknya kita harus punya perangkat ilmu yang mana dari perangkat ilmu itu bisa kita katakan ini yang paling kuat. Kenapa dikatakan kuat? Kenapa dikatakan lemah? Sebagaimana kita Pak tidak bisa mengatakan pesawat itu yang paling nyaman Garuda, karena kita hanya cuma naik Garuda nggak bisa pegang begitu. Kita harus tahu mata Maliki begini, Hanafi begini, Hambali begini. Oh ya, kalau kuatnya begini silahkan. Tapi kalau baru tahu satu, tidak bisa dikatakan mengatakan ini yang paling kuat, apalagi sampai mengatakan ini yang paling benar. Karena apa? Hari ini Pak, kecenderungan orang tahu satu dalil, oh ini yang paling kuat, yang lain keliru. Enggak, tidak begitu ya Pak. Tapi intinya adalah boleh, tapi dengan catatan. Kira-kira begitu jawabannya. Semoga bisa difahami. Yang kedua, bagaimana kita memahami secara benar bahwasanya kita itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Ya Pak ya, secara literal terjemahnya gampang, yaitu hai para manusia, orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada siapa? Ulil amri di antara kalian. Kalau kalian kok punya perbedaan, fa in tanaza'tum fi syai'in, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan Rasulnya. Faruddu ilallahi wa rasulih. Meskipun Rasulnya karena sudah meninggal, berarti kembali kepada hadis Nabi. Begini, dalam memahami ayat ini Pak, kadang-kadang orang itu keliru. Saya akan coba sebutkan kelirunya dulu, baru nanti saya sebutkan yang paling pas bagaimana. Kelirunya begini. Ada orang Pak menghukumi perbedaan pendapat ulama dengan pendapatnya dia, tapi pendapatnya dia dianggap ini Allah dan Rasulnya. Saya ulangi, Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begini. Itu perbedaan pendapat. Terus gara-gara ayat ini dia berani itu menghukumi, oh ini ketika terjadi perbedaan kita akan kembali kepada Allah dan Rasulnya, yang Allah dan Rasulnya begini, maka yang benar adalah begini. Padahal orang itu Pak bukan sedang mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, tapi mengembalikan kepada pendapatnya sendiri, yang mana disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Ada banyak orang keliru dalam bab ini Pak. Kenapa? Seolah-olah pendapat para ulama itu nggak ada dalilnya, nggak kembali kepada Quran Sunnah. Seolah-olah ya Pak ya, karena dia katakan kalau mau kembali Quran ini loh yang benar. Enggak, justru ulama berbeda itu bukan karena enggak kembali kepada Quran Sunnah, justru mereka itu berbeda dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, begitu ya. Nah terus yang benar bagaimana? Sebenarnya Pak, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasuluh, itu bisa kita kembalikan kepada asal dari ayat ini turun, di mana saat sahabat Nabi itu ada, mereka kalau ada perbedaan pendapat kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika mereka masih bisa ketemu dengan Nabi. Tapi kalau sudah tidak ketemu dengan Nabi, maka kita kembali kepada siapa? Kepada orang yang dianggap sebagai orang yang mewarisi Nabi. Oke ya, kan begini Pak, sahabat Nabi tadi dua nih berbeda pendapat, kembali kepada siapa? Nabi, kan gitu ya. Tapi kalau nabinya sudah nggak ada, kembali kepada siapa? Ya bukan kembali kepada pemahaman dia terhadap teks hadis, bukan, tapi kepada ahli warisnya siapa? Nabi. Dan ahli warisnya Nabi siapa? Ulama ya Pak ya. Maka sebenarnya Pak yang paling pas ya
ketika kita terjadi perbedaan pendapat ya kita kembalikan kepada ulama. Loh, ulamanya beda lagi Pak Ustadz. Ya kembali kepada ulama yang kamu yakini kebenarannya. Ya Pak ya. Makanya kalau ada yang memakai hadis ini atau memakai ayat ini untuk menghakimi perbedaan pendapat ulama Pak, itu kurang pasnya apa? Seolah-olah perbedaan pendapat ulama itu nggak ada dalilnya, seolah-olah yang benar adalah ini, terus dia bisa menghukumi dan menghakimi dari perbedaan itu, padahal orang itu sedang memakai pendapatnya sendiri untuk menghakimi pendapatnya para ulama. Ya Pak ya, padahal yang pas ya kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal ya berarti kepada siapa? Kepada ahli warisnya ya Pak ya. Meskipun kita sering sebut kepada pewarisnya, meskipun yang paling pas adalah kepada ahli warisnya ya Pak ya. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu ahli waris para nabi. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, pendapat mayoritas itu maksudnya bagaimana? Begini, kita bisa tahu mayoritas minoritas kalau kita bisa tahu jumlahnya ya Pak ya. Contoh begini, mayoritas warga Jatisari itu Pak, itu hadir ke masjid. Kenapa? Masjidnya penuh ya Pak ya. Bapak bisa bilang masjid penuh itu berarti tanda mayoritas nggak? Nggak bisa, karena bisa jadi masyarakatnya lebih banyak begitu Pak ya. Nah, disebut mayoritas itu ketika Bapak tahu jumlahnya ya Pak ya, yang bisa dihitung. Nah, sebelum ulama madhab, pendapat itu Pak tidak bisa diketahui apa namanya jumlahnya. Sahabat Nabi itu ketika ada masalah, contohnya menyentuh perempuan wudunya batal atau tidak, pertanyaannya pendapatnya Umar apa? Nggak tahu. Pendapatnya Abu Bakar apa? Nggak tahu. Pendapatnya Ali? Nggak tahu ya Pak ya. Berarti kita tidak bisa melacak mayoritas ulama di zaman sahabat Nabi kalau kita tidak punya data masing-masing ulama di zaman sahabat Nabi itu bagaimana ya. Dan kita bisa melacak mayoritas itu setelah mereka Pak itu di zaman para pengumpul apa bukan, di zaman para mujtahid itu pendapatnya bisa dikodifikasi, ulama itu bisa didata Pak, bisa diketahui pendapatnya ulama ini bagaimana, ulama ini bagaimana, ulama ini bagaimana, baru disimpulkan oh mayoritasnya pilih A ya Pak ya. Makanya kalau ditanya sebelum era madhab kita bisa tahu nggak pendapat mayoritas? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak bisa tahu pendapat ulama tabiin berapa saja bagaimana, kecuali kalau nanti kita bicara tentang ijma ya Pak ya. Ijma itu ada suatu pendapat diikuti oleh kebanyakan ulama, bahkan semua ulama, tidak ada perbedaan pendapat ya. Tetapi kita tidak bisa katakan mayoritas ulama sahabat Nabi. Kenapa? Karena pendapat sahabat Nabi kita tidak bisa ketahui masing-masing. Tabiin kita bisa ketahui nggak pendapat masing-masing? Nggak bisa ya Pak ya. Oke. Tapi kalau madhab fikih yang bilangannya sekarang tinggal 4, kita bisa ketahui. Contoh, dalam bab menyentuh Quran wajib wudu atau tidak? Si A bilang batal, si B bilang iya, si A bilang wajib wudu, si B bilang wajib wudu, si C bilang wajib wudu, si D tidak wajib wudu. Berarti yang mayoritas yang mana? Wajib wudu, karena kita tahu bilangannya ya Pak ya. Sebelum madhab itu Pak, kita tidak bisa tahu pendapat masing-masing apa namanya sahabat Nabi. Kalau tidak bisa tahu pendapat masing-masing para sahabat Nabi, berarti kita tidak bisa memprosentasekan mana mayoritas mana minoritas. Oke Pak ya, bisa difahami nggak jawabannya? Jadi pertama begini, pendapat mayoritas itu bisa diketahui kalau kita bisa tahu bilangannya ya, siapa yang berpendapat di situ. Oke. Yang kedua ya, dalam bab mayoritas ulama itu tidak selalu benar salah. Pendapat mayoritas ulama tidak selalu benar salah. Jadi tidak selalu mayoritas berarti benar, minoritas berarti salah, nggak selalu ya Pak ya. Yang ketiga, kalau ada pendapat sudah disepakati itu yang tidak boleh berbeda. Jadi yang tidak boleh berbeda itu bukan mayoritas tapi ijma. Beda nih pendapat mayoritas ulama dengan ijma, itu dua hal yang berbeda. Meskipun ijma itu pendapat bukan mayoritas tapi semua ulama. Oke, bisa difahami ya Pak ya, semoga bisa difahami ya.
Kenapa kita tidak bisa tahu pendapat mayoritas dari sahabat Nabi? Karena dalam satu masalah hukum kita tidak tahu nih sahabat Nabi masing-masing itu pendapatnya bagaimana. Kalaupun tahu cuma beberapa, yang lain belum tentu pendapatnya sama atau tidak sama. Oke Pak ya. Setelah ulama madhab 4, kita bisa petakan. Oh, ulama itu paling-paling cuma 4 madhab ini ya. Ketika ada satu hukum, yang 3 bilang A, yang 1 bilang B, oh berarti mayoritasnya adalah A, gitu ya. Oke, kira-kira begitu jawabannya, semoga bisa difahami ya Pak ya. Jadi kalau pertanyaannya sebelum era madhab bagaimana disebut mendapat mayoritas ulama, ya karena kita tidak punya sensusnya. Ketika ada satu hukum madhabnya sahabat ini bagaimana, maka kita tidak bisa katakan ini mayoritas pendapat sahabat Nabi, nggak bisa. Oke ya. Tapi kalau setelah era sahabat, yaitu era madhab, kita bisa katakan mayoritas karena kita punya bilangan dan kita punya bandingan. Disebut mayoritas kan ketika lebih banyak daripada yang lain kan gitu Pak ya. Dan itu bisa kita ketahui setelah pendapat dari fikih itu terkodifikasi. Oke, semoga bisa difahami. Nanti kita lanjutkan lagi diskusinya. Kita akhiri dulu kajiannya karena sudah siang ya Pak ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.